Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92. Dan informasi yang tadi disampaikan oleh rekan kami Agung Prasetyo di lokasi yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak otoritas tempat, yaitu mengevakuasi korban yang terdampak kecelakaan beruntun. Tadi Agung menyampaikan, pemirsa, masih ada korban yang berada di dalam mobil yang kemudian ini masih dalam proses evakuasi. Yang kami tunggu juga bagaimana kondisi dari penumpang yang saat ini masih berada di dalam mobil atau kendaraan, termasuk dengan jumlah jumlah dari korban ini tentu masih dalam proses pendataan. Dan tadi juga disampaikan oleh tim SAR yang berada di lokasi menyampaikan bahwa yang menjadi kendala dalam proses evakuasi yaitu untuk kondisi cuaca di sana ini sedang turun hujan, dan juga posisi dari korban yang berada di dalam mobil ini juga turut menjadi kehati-hatian dari tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi di sana. Tadi Kepala Kantor SAR Bandung juga menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini mencapai 10 kendaraan. Kemudian proses evakuasi ini masih terus dilakukan. Tadi reporter TV One Agung Prasetyo juga memperlihatkan gambar bagaimana petugas gabungan yang masih berupaya mengeluarkan korban yang terjepit badan mobil yang kondisinya ringsek dan rusak parah karena kecelakaan ini melibatkan 10 kendaraan, bahkan sampai ada kendaraan yang bertumpuk di atas kendaraan lainnya. Dan ini pemirsa yang Anda saksikan, ini merupakan kondisi di ruas tol Purbalenyi yang terjadi kecelakaan beruntun hingga mengakibatkan atau berimbas pada kemacetan dan juga kepadatan yang terjadi di ruas tol, termasuk juga korban yang terdampak dari kecelakaan beruntun ini. Kami bisa membayangkan bagaimana suasana kebatinan dari anggota keluarga yang saat ini tengah menyaksikan tayangan ini. Mereka harus kemana untuk mencari keberadaan dan juga kondisi dari keluarga mereka yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Tadi kami sempat bertanya kepada Ketua Tim SAR, menyampaikan bahwa korban yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi pada sore hari ini semuanya dibawa menuju ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta, sehingga pihak anggota keluarga yang ingin mencari tahu bagaimana kondisi dari keluarga mereka yang terdampak dari adanya kecelakaan beruntun ini bisa langsung menuju ke rumah sakit tersebut, yaitu saya ulangi, Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Itu tadi yang disampaikan oleh tim SAR yang bertugas dalam proses evakuasi. Tadi tim SAR juga menyampaikan ya, ada beberapa korban yang saat ini sudah dibawa menuju ke rumah sakit tersebut. Yang sampai saat ini masih kita tunggu adalah bagaimana kondisi dari para korban ya yang terlibat dalam kecelakaan ini, Aditya. Dan Kepala Kantor SAR Bandung, Heri Marantika, juga tadi menyampaikan proses evakuasi ini sampai saat ini masih berlangsung. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Gina Vita, sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama atau penanganan medis. Sementara petugas SAR dan petugas gabungan ini juga masih berjibaku untuk menyelamatkan korban lainnya yang masih terjepit badan kendaraan karena ini melibatkan 10 kendaraan, baik itu minibus, truk kontainer maupun kendaraan travel. Tadi reporter TV One Agung Prasetyo juga di lokasi memperlihatkan bagaimana proses evakuasi terhadap korban ini dilakukan. Ya, kita akan langsung sapa
Kembali rekan kami Agung Prasetyo di lokasi. Agung, bagaimana dengan proses evakuasi terhadap korban yang masih berada di dalam mobil atau terjepit di mobil seperti yang tadi Anda sampaikan, Agung? Ya, terima kasih informasi terbaru proses evakuasi terhadap korban kecelakaan yang terjadi di kilometer 91 wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Memang hingga saat ini pihak gabungan dari polisi, jasa marga, rescue, dan tim medis tol masih melakukan evakuasi terhadap korban yang terjepit berada di dalam badan kendaraan yang tertumpuk atau tertindih kendaraan tronton yang mengangkut kardus, yang mana memang kalau kami melihat dan dapat kami gambarkan, ini petugas gabungan cukup kesulitan karena muatan tronton yang terguling ini cukup bertonase berat dan memang masih terus berjibaku untuk menyelamatkan ataupun mengevakuasi korban. Dan saat ini kami akan mewawancarai salah satu saksi ataupun pengendara yang terlibat ada dalam kecelakaan beruntun ini. Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, mohon maaf, Pak, untuk insiden ini atau kecelakaan beruntun, bisa Bapak ceritakan kronologis awalnya seperti apa, Pak? Ya, tadi kan di depan itu memang ada penyempitan jalan sehingga semua kendaraan itu jalan pelan. Tiba-tiba dari arah belakang mobil tronton yang mungkin remnya blong dari arah belakang kencang, dengan itu dia menabrakkan samping sebenarnya. Jadi pinggir jalan. Tetapi karena kecepatannya cepat sehingga menabrak, kami berada di dua mobil di belakang yang menabrak itu sendiri. Bahkan ada yang di belakang kami itu mobilnya melayang karena tertabrak oleh tronton itu. Persis mobil kami sebenarnya tadi itu di sebelah mobil yang sekarang sedang ringsek, dan di situ masih ada evakuasi korban terjepit. Tapi alhamdulillah kami semua ada berlima dalam itu, tapi ada satu yang bagian belakang teman kami yang punggungnya terasa sakit, tadi dievakuasi duluan, dan kami yang berempat alhamdulillah masih sehat walafiat begitu. Peristiwa sebelum terjadi, apakah memang jalan ini sedang padat atau gimana, Pak? Padat, jadi di depan itu kan ada penyempitan jalan sehingga semua mobil itu berjalan pelan sebenarnya. Tiba-tiba dari arah belakang mobil sangat kencang, yaitu mobil tronton yang mengangkut kardus itu menabrak, dan kami kaget memang ya. Kami sempat takbir di dalam mobil tadi karena kaget suara itu. Bahkan kami di dalam itu terbentur beberapa kali ya, karena tabrakan yang sangat kuat. Bahkan ada satu mobil yang melayang ke sebelah ya. Itu ada satu mobil yang dari belakang tertabrak melayang ke sebelah bagian kiri. Di dalam mobil Bapak berapa orang, Pak? Kami berlima. Iya. Selamat semua, Pak, dengan kondisinya? Secara sehat selamat, teman ada satu teman kami tadi ngerasa kurang enak di bagian belakang, khawatir ada tulang yang patah, sehingga kami tadi menyarankan untuk dievakuasi duluan untuk dibawa ke rumah sakit bersama korban-korban yang lainnya yang harus ditangani dengan segera. Seperti itu. Kondisi, maaf, untuk posisi kendaraan Bapak ini di tengah atau paling depan atau gimana, Pak? Di tengah. Jadi posisi kami di tengah. Jadi ada mobil yang menabrak kami itu 3 mobil di belakang kami. Yang kemudian posisinya akhirnya di sebelah kanan kami itu mobil yang tabrak itu ya, mobil truk tronton itu. Makanya mobil yang sebelah kami persis, sebelah kanan itu terjepit, terlindas oleh mobil truk sehingga ringsek, dan tadi ada korban yang meninggal satu, dilihat tadi itu. Kalau tadi melihat di beberapa video ada beberapa mobil yang tertumpuk, apakah kendaraan Bapak juga ada dalam posisi itu, Pak? Mobil kami memang terjepit. Kami tadi pas keluar itu melalui kaca belakang ya. Kaca belakang masih bisa dilewati. Tapi di depan mobil kami itu ada yang tertumpuk 2 mobil ya. Dan kami tidak bisa mengakses pintu kiri kanan karena terjepit mobil yang lainnya sebelum tadi diurai oleh petugas begitu. Ya. Bapak ini mau kemana, Pak? Saya tadi dari Bandung arah pulang ke Jakarta sebenarnya, ke Bekasi.
begitu. Kondisi saat sebelum kejadian tadi memang apakah sedang diguyur hujan atau gimana Pak? Memang sedang hujan ya. Jadi tadi kami dari kilometer 79 ya, setelah sholat asar dan hujan, kami melanjutkan perjalanan. Nah pas di sini itu memang ada di depan penyempitan jalan sehingga hampir semua kendaraan berjalan pelan. Tiba-tiba itulah kami ditabrak dari belakang oleh truk yang mungkin remnya blong itu tadi. Begitu. Kira-kira berapa kilometer per jam Pak? Jalan roda kendaraan ini Pak? Saya kira sangat pelan ya, hingga kami sangat kaget ya. Begitu semua jalan pelan, tiba-tiba dari belakang benturan yang sangat luar biasa, sehingga ada yang sampai melayang itu mobilnya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sehat selalu dan selamat sampai tujuan Pak. Bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, itulah ketika wawancara kami dengan salah satu pengendara atau yang ada dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan, yang mana memang tadi kondisi jalan sedang padat karena ada penyempitan perbaikan jalan dan beberapa kendaraan melaju dengan kecepatan lambat sekitar 10 km per jam dan tiba-tiba dari arah belakang, dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, tepatnya di sekitar kilometer 91, kendaraan truk tronton menabrak beberapa kendaraan di depannya sehingga ada beberapa mobil yang terpental dan bahkan menumpuk akibat tertabrak oleh truk tronton yang muatan kardus ini. Dan memang hingga saat ini proses evakuasi terhadap korban masih berlangsung, yang mana salah satunya korban yang ada di dalam kendaraan yang terjepit oleh tumpukan kardus atau truk tronton, yang mana petugas gabungan juga dari rescue sedang melakukan evakuasi terhadap korban. Baik. Ya, Agung. sementara itu yang dapat kami kabarkan di lokasi kejadian. Baik Agung, jadi hanya tinggal satu korban lagi ya yang belum dapat diselamatkan atau masih ada beberapa korban lain? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Breaking News TV One.